Legenda Lala Buntar, kisah putri Raja Sumbawa yang sangat cantik dan bijaksana. Alkisah di tanah Sumbawa atau Samawa bagian timur, tepatnya di desa Pemasar yang dulunya kecamatan Pelampang, sekarang menjadi kecamatan Merunge. Terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Silang. Kerajaan Silang ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana yang bernama Raja Silang. Raja Silang memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita dan juga baik hati yang bernama Lala Buntar, atau Lala dalam bahasa Sumbawa berarti putri, Buntar artinya bulat seperti bulan purnama. Jadi Lala Buntar artinya putri yang sangat cantik seperti bulan purnama yang sangat indah dan selalu bersinar. Putri Lala Buntar adalah anak sematawayang dari Raja Silang. Sang putri juga sangat boto, atau dalam bahasa Sumbawa berarti terampil. Keterampilan yang dimiliki sang putri adalah keterampilan nesek, atau dalam bahasa Sumbawa berarti menenun. Sang ayah sangat menyayangi putrinya. Oleh karena itu, sang raja membelikan sebuah perangkat alat tenun untuk putrinya yang terbuat dari emas. Lala Buntar, apa gerangan yang sedang engkau lakukan? Tanya sang raja ketika menghampiri putrinya. Ananda sedang menenun kain untuk mulia raja. Jangan dilihat dulu ayahanda, Ananda malu, ujar sang putri sambil tersipu malu. Baiklah putriku yang cantik, tapi sebagai balasan atas pemberian dirimu, ayahanda hadiahkan seperangkat alat tenun dari emas, ucap sang raja. Terima kasih yang mulia, betapa senang hati Ananda menerimanya, ujar sang putri dengan penuh bahagianya. Setiap hari apabila ada waktu senggang, sang putri selalu menyempatkan diri untuk menenun dengan alat tenun pemberian sang ayah. Saat menenun, kecantikan yang dimiliki oleh sang putri terpancar. Lentik jari jemarinya dalam mengikat benang dan memasang alat tenun begitu lentur. Paduan warna benang-benangnya pun sangat serasi, sehingga tenunan sang putri sangat khas dengan motif-motif kreasinya. Kecantikan dan keterampilan yang dimiliki sang putri pun tersebar sampai ke seluruh penjuru negeri, bahkan sampai ke kerajaan Goa atau Sulawesi. Maka dari itu, banyak lelaki, terutama anak-anak raja, bahkan raja-raja muda, ingin melihat secara langsung kecantikan sang putri Lala Buntar. Hingga suatu hari, banyak sekali pemuda-pemuda yang merupakan putra raja, bahkan raja-raja, datang berbondong-bondong berkunjung ke kerajaan Silang. Mereka ingin melihat kecantikan dan kepintaran menenun sang putri, sekaligus ingin mempersuntingnya. Sang raja mempersilakan para tamunya untuk memasuki istana dengan dikawal oleh pengawal istana untuk menemuinya. Ada apa gerangan saudara? Raja-raja dan putra raja dari kerajaan seberang dan jauh datang kemari? Apakah ada sesuatu yang telah terjadi hingga kalian datang dari jauh? Tanya sang raja sambil menyambut tamunya. Semua baik-baik saja saudaraku, Raja Silang. Aku hanya ingin datang bersilaturahmi dengan aku dengar engkau memiliki putri yang sangat cantik serta pandai menenun. Apakah dia yang sedang duduk di samping engkau saudaraku? Ujar salah seorang raja. Benar sekali saudaraku, ini adalah putri tercinta Lala Buntar, jawab Raja Silang. Waktu itu sang putri Lala Buntar sedang duduk dengan ayahnya dan ibunya. Para tamu itu tersimak melihat kecantikan Lala Buntar. Kemudian sang putri bergegas masuk ke kamarnya karena dia tidak mau kecantikan
menjadikannya menjadi tontonan para tamu ayahnya. "Ayahanda, Ananda mohon izin masuk ke kamar. Ananda kurang sehat," ucap sang putri sambil mencari alasan agar bisa masuk ke dalam tanpa menyinggung ayahanda dan tamunya. "Beristirahatlah putriku," ucap sang raja, mengerti akan situasi yang dihadapi putrinya. Para tamu itu pun dijamu dengan berbagai macam makanan dan minuman kerajaan. Sang raja memerintahkan pengawalnya menjamu tamu dengan baik. Singgasana raja kala itu sangat ramai. Semua tamu tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin mempersunting Lala Buntar yang cantik jelita untuk dijadikan istri. Raja-raja yang datang pada saat Raja Silang, "Aku mewakili bahwa kedatangan kami untuk mempersunting putri engkau, Lala Buntar," ucap salah seorang raja. Para tamu itu awalnya berbincang sangat akrab. Lama-kelamaan semakin panas, bahkan ada yang berani menantang atau adu kekuatan. Siapa yang menang, dia yang boleh mempersunting sang putri. Tetapi bila dia kalah, dia harus rela mundur dan tidak ingin melanjutkan niatnya untuk mempersunting sang putri. Raja Silang bingung untuk memilih siapa yang cocok untuk putrinya. Sang raja pun berusaha menenangkan para tamunya. Kemudian raja meminta waktu untuk bermusyawarah terlebih dahulu dengan keluarga istana. Kemudian para tamu memberikan waktu seminggu kepada Raja Silang untuk bermusyawarah dengan keluarga istana. Waktu seminggu itu dimanfaatkan dengan baik oleh sang raja. Sepulang tamunya itu, sang raja langsung ke kamar putrinya. Sang raja menyampaikan kepada sang putri tentang maksud kedatangan para tamunya itu. Sang raja menanyakan apakah ada di antara tamu yang memikat hati sang putri. "Ampun ayahanda, jika diizinkan, Ananda memutuskan untuk pergi meninggalkan istana," ucap sang putri dengan menatapnya. Betapa kagetnya sang raja mendengar keputusan putrinya. Namun maksud dari sang putri ini tidak lain karena tidak ada yang dipilih dari tamu ayahnya itu. Kalau dia memilih satu, maka yang lain akan bermusuhan. Bahkan terjadi perkelahian antara pemuda-pemuda yang hendak mempersuntingnya. Sang putri berpikir kalau dia tetap di istana, suasana akan semakin kacau karena perang antara sesama pasti tidak bisa dilakukan. Jika itu terjadi, semuanya tidak akan tentram baik di dalam istana ataupun di luar istana. Bukan hanya itu, di istana pemuda-pemuda itu berasal pun akan kacau. Hal yang seperti itu yang tidak diinginkan sang putri. Dia memelas kepada ayah dan ibu untuk diizinkan untuk meninggalkan istana demi ketentraman semuanya. Akhirnya sang raja dan ibu permaisuri serta keluarga besar istana mengabulkan permintaan sang putri dengan berat hati. Asalkan sang putri mau ditemani oleh para pengawal istana. Sang putri sangat gembira karena permintaannya dikabulkan. Pagi-pagi buta, sang putri meninggalkan istana bersama para pengawalnya agar tidak ada yang melihatnya. Dia berpikir kalau ada yang melihatnya kemanapun dia pergi, pasti ada yang berusaha merebutnya. Dia tidak lupa membawa alat tenun yang terbuat dari emas, pemberian ayahnya. Dia meninggalkan kesenangan kemewahan istana selama ini untuk mengasingkan dirinya dari rebutan para pemuda. Tak lama berjalan dari istana, sang putri Lala Buntar menghentikan perjalanan dan memerintahkan pengawalnya untuk menimbun batu dan tanah seperti bukit sebagai tempat persembunyiannya. Di bawah bukit ada rongga tempat untuk beristirahat atau tempat
agar dia dapat bernapas. Setelah timbunan itu jadi, sang putri masuk dengan beberapa pengawal dan satu pengawal yang tetap menjaga di luar. Siapa tahu ada yang mengetahui keberadaan sang putri. Di dalam rongga tersebut, sang putri tetap menenun. Selama di masa persembunyiannya, pengawal selalu mengantar makanan dari istana agar sang putri tetap sehat. Hal itu dilakukan selama sebulan. Di dalam rongga tersebut, sang putri tetap menenun. Sang putri tidak keluar rongga tersebut karena asik menenun. Begitu juga dengan pengawalnya yang tetap setia menemaninya di dalam rongga bukit tersebut. Hal yang dilakukan oleh Putri Lala Buntar itulah yang membuat pengawal yang tetap menjaga di luar rongga mengira bahwa sang putri serta pengawal yang lain sudah meninggal di dalam sana. Lalu pengawal tersebut tanpa berpikir panjang atau mengecek terlebih dahulu langsung menutup rongga tersebut dengan batu dan tanah. Maka dibuatlah kuburan di atas bukit tersebut. Pengawal mengabarkan kepada raja tentang kematian sang putri. Betapa sedihnya hati sang raja. Kabar kematian sang putri tersebar sampai ke seluruh pelosok negeri. Kepada sang raja pemuda yang hendak mempersunting